Dokter jantung terkejut, kaki bengkak, mengempis tanpa obat kimia. Cukup minum air sederhana ini. Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak, dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin selalu diselimuti rasa damai. Eyang, Bapak, Ibu, coba jujur dari hati ke hati. Seberapa sering Bapak dan Ibu merasa tersiksa setiap melihat pergelangan kaki tiba-tiba membengkak besar seperti talas? Mau dipaksa melangkah, jalan rasanya teramat berat sekali harian. Banyak sekali orang tua yang mengeluh kakinya terasa kencang, kulitnya mengilap tegang, dan anehnya, kalau bagian bengkak itu ditekan pakai jempol tangan. Kebanyakan lansia langsung pasrah, dan mengira kalau keluhan fisik ini adalah takdir wajar, karena faktor usia senja yang harus dimaklumi. Hari ini saya ingin menegaskan dengan penuh empati, bahwa pemikiran pasrah tersebut kurang tepat, dan harus diluruskan segera. Banyak sekali lansia langsung diresepkan obat diuretik kimia, seperti furosemide, untuk menguras paksa cairan. Padahal, efek samping dari konsumsi obat kimia dosis tinggi secara terus-menerus, seringkali membuat tubuh mendadak loyo, lemas kehilangan tenaga, serta mengganggu denyut keteraturan jantung Anda. Kondisi kepasrahan inilah yang belakangan ini mendadak gempar setelah seorang dokter jantung dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa dari pasien lansianya. Kaki bengkak sang pasien bisa mengempis total menjadi ramping kembali tanpa menggunakan obat kimia rumah sakit. Rahasia kebugaran dari pasien sepuh tersebut ternyata sangat murah meriah. Hanya bermodalkan air rebusan kacang hijau murni yang diolah dengan tata cara serta takaran yang benar. Hari ini saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia keajaiban medis dari bahan alami bumi Nusantara ini secara santai, khusus untuk Anda semua. Simak terus penjelasan saya dari awal sampai akhir secara saksama tanpa terputus, terutama pada bab kelima. Nanti, di sana saya akan membagikan rahasia instan mengenai metode terapi luar paling aman untuk mendorong cairan kotor dari luar tubuh tanpa perlu meminum. Langkah pengobatan luar ini akan menjadi jalan keluar yang teramat mujarab, terutama bagi Bapak dan Ibu sekalian yang kebetulan memiliki masalah pencernaan lambung sensitif. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng. Pemberitahuannya sekarang juga sebagai bentuk dukungan tulus agar channel ini bisa terus hidup membagikan ilmu kesehatan gratis bagi Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh untuk mengobrol santai dari hati ke hati mengenai kondisi fisik kita. Saya ingin mengajak kita semua memahami mengapa tubuh para sepuh rasanya tidak senyaman dulu lagi seiring berjalannya usia secara biologis. Saat usia kita melangkah melewati angka usia senja 60 tahun, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya akan mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kekuatan otot pembuluh darah, serta melemahnya sirkulasi aliran darah bersih harian. Ketika sirkulasi melambat, cairan sisa yang pekat ini cenderung mengalir turun dan menumpuk di area kaki akibat gaya gravitasi. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua harian. Coba bayangkan sebuah aliran sungai di desa yang mulai dangkal jalurnya dan dipenuhi oleh tumpukan sampah ranting pohon kaku. Ketika air sungai mengalir membawa sisa kotoran, airnya pasti akan tersumbat, meluap ke pinggiran, dan membanjiri area tanah di sekitarnya hingga becek berlumpur. Kondisi pembuluh darah di pergelangan kaki Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan aliran sungai yang tersumbat sampah kaku tersebut akibat kekurangan daya pelumas. Akibat daya pompa sirkulasi yang menurun, cairan kotor merembes keluar dari pipa darah dan menggenangi jaringan otot kaki. Hal inilah yang memicu rasa tidak nyaman, merusak kualitas tidur malam, serta menguras habis energi siang hari Anda karena menahan linu. Otot kaki yang terendam cairan pekat akan menjadi kaku, tegang,
dan terasa berat laksana didera beban seberat berpuluh-puluh kilogram saat bapak dan ibu mencoba beranjak melangkah. Secara psikologis, masalah biologis ini, jika dibiarkan terus-menerus, tentu akan melahirkan rasa cemas yang mendalam bagi batin orang tua kita. Kita menjadi kurang bersemangat menjalani hari tua karena didera ketakutan, kalau tubuh tiba-tiba limbung terjatuh. Lalu bagaimana cara kita memberikan zat pelumas alami untuk menguras habis genangan cairan kotor di pergelangan kaki bapak dan ibu tanpa merusak organ dalam? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan air rebusan kacang hijau murni. Bahan pangan lokal yang murah meriah ini bukanlah tanaman biasa tanpa arti. Mari kita bedah khasiat ilmiah dari air kacang hijau ini berdasarkan data riset kesehatan modern terbaru, menggunakan bahasa sehari-hari yang paling gampang dipahami. Di dalam air rebusan kacang hijau jernih, terdapat kandungan mineral kalium alami dalam jumlah yang teramat melimpah. Di dalam tingkat sel tubuh lansia, zat kalium murni ini bekerja secara cerdas, laksana obat pencahar air alami yang sangat aman untuk menyeimbangkan cairan tubuh. Begitu masuk ke sirkulasi darah, zat kalium dari air kacang hijau akan bergerak mengikat kelebihan zat garam, sodium kotor, yang menjadi pemicu utama pembengkakan kaki eyang sekalian. Kalium ini akan menuntun cairan kotor tersebut menuju organ ginjal untuk dikeluarkan melalui saluran kemih secara halus. Tanpa menguras cadangan kalium asli jantung kita, jantung bapak dan ibu akan tetap aman, tenang, dan terhindar dari bahaya lemas ekstrem harian. Selain melancarkan sirkulasi cairan kemih, senyawa alami di dalam air hijau ini juga memiliki daya hantar yang kuat untuk membantu merelaksasi otot-otot kaki yang kaku tegang. Sifat hangat alaminya memberikan efek relaksasi yang mendalam pada simpul saraf tepi, membantu menenangkan sistem saraf simpatik yang tegang, serta ampuh menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada agar batin bapak dan ibu bisa selalu merasa tenteram damai. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan kepada bapak dan ibu yang saya muliakan mengenai pentingnya memilih jenis bahan yang benar-benar murni dan segar dari alam. Pengawet dan gula tinggi. Keaslian cara mengolah sayur segar langsung dari bumi murni adalah kunci utama datangnya berkah, kesembuhan sejati bagi tubuh kita. Saya sangat memahami bahwa di dalam hati kecil bapak dan ibu yang saya sayangi, pasti muncul rasa khawatir atau takut lambung akan terasa perih setelah meminum ramuan baru. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang cukup sensitif. Tenangkan hati bapak dan ibu sekalian, karena bahan alami ini tetap aman dikonsumsi dengan kunci dosis kecil dan ketepatan waktu. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan takaran terkontrol dan waktu konsumsi yang pas secara medis harian. Kita tidak sedang meminum cairan air rebusan ini dalam porsi wadah mangkuk yang besar secara berlebihan, melainkan menggunakannya sebagai ramuan terapi internal yang bekerja lembut. Mari kita siapkan panduan takaran yang sangat detail agar bisa dipraktikkan langsung di dapur. Ambillah 2 sendok makan biji kacang hijau segar, cuci bersih, lalu rebuslah di dalam panci bersama 300 ml air bersih menggunakan kompor api kecil harian. Biarkan air mendidih selama 10 menit saja, yaitu saat cairannya sudah berubah warna menjadi kehijauan jernih, namun biji kacangnya belum sampai pecah hancur. Saring dengan teliti, lalu tuangkan air hangat jernih tersebut ke dalam gelas tanpa tambahan gula pasir pabrik. Proses kerjanya di dalam lambung dan usus halus akan berjalan sangat lembut karena tidak ada serat padat kacang yang memberatkan sistem pencernaan orang tua kita harian. Zat kalium alami akan diserap secara halus oleh dinding usus tanpa memicu peningkatan gas lambung yang bikin begah atau mulas perih. Dengan kondisi perut yang nyaman, anjuran terbaik dari segi medis adalah nikmatilah 1 gelas air rebusan hangat murni ini di waktu sore hari, tepatnya sekitar jam 4 sore, secara disiplin harian.
Trik penentuan waktu sore ini teramat penting karena sifat diuretik alaminya akan mulai memicu kencing di waktu terang, sehingga seluruh cairan kotor kaki sudah tuntas dibuang keluar sebelum tidur malam tiba. Saat bersiap tidur, kantung kemih Anda sudah dalam kondisi bersih kosong. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang dokter, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik. Apa yang cocok untuk seseorang membutuhkan penyesuaian yang bijak bagi orang tua lainnya, karena adanya riwayat penyakit harian yang berbeda di rumah kita masing-masing. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah yang ketat, membatasi cairan, atau menderita penyakit hipertensi tak terkontrol harian, tolong lewati bagian bab konsumsi ini harian. Selalu konsultasikan dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mencoba mengubah pola konsumsi rutin Anda. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan berkecil hati jika harus melewati bab terapi internal yang diminum ini. Bapak dan Ibu yang memiliki kondisi riwayat kesehatan khusus tetap bisa tersenyum bugar, karena metode pengobatan luar atau terapi eksternal pada bab berikutnya memiliki tingkat keamanan yang teramat tinggi dan 100% aman dicoba semua lansia di rumah. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki masalah pencernaan lambung sensitif karena tidak melibatkan organ perut harian kita. Kita akan menggunakan metode kompres hangat memakai air kacang hijau. Mengapa terapi kompres luar dengan menggunakan media air hangat sisa rebusan kacang hijau ini memiliki daya hantar, mengempiskan bengkak kaki yang sangat luar biasa cepat? Bapak dan Ibu harus tahu bahwa di sepanjang permukaan kulit kaki terdapat ribuan ujung simpul saraf tepi yang terhubung langsung dengan kelancaran sirkulasi darah jantung. Kehangatan media akan membuka pori kulit luar sebagai gerbang masuk stimulasi merelaksasi urat kaku. Sifat hangat alami dari media kompres ini akan meresap lembut menembus lapisan kulit kelopak kaki untuk langsung merangsang kelancaran sirkulasi aliran darah yang macet di sekitar pergelangan kaki. Cairan kotor yang tadinya mampet membeku akan mencair dan mengalir lancar kembali naik ke atas menuju pusat pembuangan tubuh. Proses pelumasan luar ini akan meredakan iritasi linu tegang tanpa menimbulkan rasa perih sedikit pun di lambung kita. Mari kita siapkan seluruh peralatan harian untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang sangat detail dan gampang ditiru oleh siapa saja. Langkah pertama, sediakan sebuah wadah atau baskom plastik bersih dari dapur rumah Bapak dan Ibu. Langkah kedua, tuangkan air hangat sisa rebusan kacang hijau murni ke dalam baskom tersebut dengan volume secukupnya untuk merendam kain lembut. Langkah ketiga adalah bagian yang paling mendasar, yaitu memeriksa suhu air kompres agar berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit kita. Semuanya harian. Saya mengingatkan dengan penuh empati. Jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas, karena kulit orang tua cenderung tipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan sel. Cara mengetes kehangatan air yang paling aman adalah dengan mencelupkan handuk katun kecil ke dalam baskom. Peras sedikit, lalu tempelkan kain basah hangat tersebut pada permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri. Jika suhunya sudah terasa hangat kuku yang melegakan, langkah keempat adalah ambillah posisi duduk terlentang atau bersandar paling rileks di atas kursi kamar tidur Anda. Langkah kelima, balutkan handuk hangat katun tersebut secara lembut tepat di atas seluruh area pergelangan kaki yang membengkak. Selama 15 hingga 20 menit saja, sembari bersantai. Sembari kain hangat menempel rileks,
Rasakan sensasi fisik berupa hawa hangat menjalar, melegakan ketegangan otot. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi kompres hangat. Kaki ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, dan bersyukur atas nikmat. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna, dan otak kita akan menghentikan produksi hormon stres secara otomatis. Penurunan hormon stres ini akan menenangkan saraf simpatik yang tegang, mengendurkan ketegangan otot kaki yang kaku, serta mendatangkan rasa kantuk yang sangat alami untuk merilekskan seluruh tubuh orang tua kita. Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana ketegangan kulit luar kaki bengkak mulai mereda, elastis dan otot terasa lemas, kendor harian. Angkat kain kompres hangat tersebut dari kaki secara perlahan-lahan. Seka sisa air di kulit menggunakan handuk kering secara lembut dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar agar kulit luar orang tua yang cenderung menipis tidak lecet. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada seluruh permukaan kaki Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Minyak zaitun akan mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap elastis, halus, dan mencegah bahaya kulit tumit pecah-pecah yang menyakitkan. Kelembapan kulit yang terjaga dengan baik setelah terapi luar akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra yang mendalam ke pusat saraf otak. Anjuran terbaik melakukan ritual kehangatan luar dari kompres hangat ini adalah saat menjelang tidur malam hari, karena membantu merangsang kelenjar otak untuk melepaskan hormon melatonin dalam jumlah melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh, tanpa gangguan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat bersiap memejamkan mata tidur. Perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dinginnya hawa kasur, sehingga Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh yang lelap sampai subuh tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi. Istirahat malam yang berkualitas tanpa interupsi rasa nyeri tumit akan membuat tubuh Bapak dan Ibu berhasil meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia. Tidur yang pulas laksana bayi akan memulihkan seluruh sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki sel-sel jaringan ikat kaki yang sempat meradang merah sepanjang hari. Ketika fajar menyingsing, Bapak dan Ibu akan merasakan kaki Anda terasa sangat ringan dan segar saat pertama kali diturunkan. Menyentuh lantai kamar, kelegaan batin ini akan membangkitkan gairah hidup orang tua kita untuk menyambut hari baru dengan penuh rasa sukacita. Ritual penenangan malam hari ini juga bertindak sebagai terapi psikologis yang sangat kuat untuk mengusir rasa sepi atau jenuh yang kerap melanda lansia di usia senja harian. Dengan batin yang damai penuh kepasrahan, kualitas kesehatan mental orang tua kita akan terjaga dengan sangat prima selalu. Jiwa yang tenang adalah modal utama yang paling kokoh untuk mengundang datangnya kesembuhan sejati mengalir ke dalam seluruh sel tubuh kita. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi kompres hangat, kaki, dan aturan konsumsi air. Rebusan kacang hijau yang bijak ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang sangat lembut untuk sistem pergerakan kita harian, berfungsi efektif untuk membantu menetralkan tumpukan asam laktat kotor. Zat aktif antioksidan di dalam ramuan kacang hijau alami bekerja secara konstan, meredakan peradangan samar pada urat saraf, telapak kaki lansia. Secara bertahap, kelenturan jaringan ikat dan kekuatan kaki yang tadinya kaku membengkak, tegang akan berangsur pulih menjadi normal kembali tanpa adanya
gesekan kaku yang menyakitkan saat menapak, sehingga kekuatan gerak tubuh orang tua kita kembali berdiri tegap kokoh, selalu sepanjang waktu harian. Pulihnya fleksibilitas telapak kaki dan kelancaran aliran darah bawah ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan keselamatan jiwa Bapak dan Ibu. Selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah kita sendiri, kita tahu bersama bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi otot pergelangan kaki yang mendadak lemas goyah akibat menahan beban bengkak, cairan kotor yang menyumbat pembuluh darah, dengan otot kaki yang lentur kokoh, dan pergelangan kaki yang ramping bebas bengkak. Risiko kecelakaan fatal terjatuh di area kamar mandi bisa dicegah dengan sangat baik murni dari luar. Bapak dan Ibu terhindar dari bahaya cedera, patah tulang panggul yang menakutkan, sehingga bisa menjalani hari tua dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam berjalan melangkah harian tanpa bantuan tongkat penyangga lagi. Ketika fisik kembali mandiri, tanpa bayang-bayang rasa takut akan kaki lemas kaku goyah, suasana kebahagiaan di dalam rumah akan meningkat luar biasa, membuat Bapak dan Ibu bisa kembali aktif bergerak menikmati masa senja yang indah. Bukan hanya masalah pembuluh darah kaki yang diperbaiki, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh. Kandungan senyawa alami di dalam kulit kacang hijau menyimpan zat aktif antiinflamasi yang bertindak sebagai antiseptik murni, pelindung jaringan sel tubuh orang tua dari serangan kuman penyakit. Proses istirahat malam yang dalam setelah terapi juga bekerja aktif membersihkan seluruh sistem limfatik kita dari sisa penumpukan racun kronis menahun, sehingga menurunkan peradangan organ dalam secara bertahap agar eyang selalu merasa bugar. Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan sisa air rebusan kacang hijau hangat yang murni untuk melakukan metode kumur secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan kita semuanya di rumah harian. Metode kumur hangat menggunakan larutan murni dari bumi ini terbukti ampuh bertindak sebagai antiseptik luar yang menjaga benteng pertahanan. Napas dari serangan flu dan batuk musiman yang kerap kali menguras habis energi vitalitas lansia. Tubuh lansia kita tetap bugar, segar, dan berenergi penuh untuk menikmati waktu bermain ceria bersama anak cucu tercinta di rumah harian kita. Kesehatan yang stabil ini akan membebaskan pikiran orang tua dari stres, memicu datangnya rasa bahagia sejati yang membuat wajah Bapak dan Ibu selalu tampak cerah, berseri sepanjang waktu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan kembali dalam praktik harian. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 1 gelas rebusan kacang hijau murni tanpa gula di waktu terang sekitar jam 4 sore untuk memulas tumpukan cairan kotor dari dalam pembuluh darah kita secara halus selalu. Sementara itu, anjuran terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa kompres hangat, memakai sisa air rebusan kacang hijau di kamar tidur. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi dan keteguhan hati Bapak dan Ibu untuk disiplin harian. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, keikhlasan, dan keteraturan harian di rumah. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani rangkaian terapi penyembuhan alami ini. Jika di tengah jalan proses terapi luar, atau dalam timbung rasa tidak nyaman yang berlebihan seperti perut kembung, begah, atau kulit sekitar kaki, terasa gatal memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar yang kita lakukan selalu mendatangkan berkah kebaikan bagi kita semua harian.
Sehat itu harus dilakukan dengan perasaan yang penuh kebahagiaan, kenyamanan, dan tanpa ada unsur paksaan yang memberatkan batin kita masing-masing di rumah. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di rumah. Seduhan air kacang hijau sore hari kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar alami saat direbus. Daun pandan akan memberikan efek rasa wangi yang nyaman di lambung pencernaan kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan kaki, bengkak kaku, dan nyeri linu yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Pulihkanlah kembali kekuatan sirkulasi darah mereka, agar selalu bisa melangkah dengan bugar. Karuniakanlah kepada Bapak dan Ibu yang kami muliakan ini umur yang panjang, yang dipenuhi dengan keberkahan ibadah, tubuh yang selalu bugar mandiri, serta hati yang damai penuh kebahagiaan bersama anak cucu tercinta di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan pemaparan kata ini. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan yang penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia atau tetangga sekitar rumah, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia di seluruh penjuru tanah air Indonesia tercinta kita semua. Sampai berjumpa kembali di dalam ruang obrolan edukasi kesehatan berikutnya, bersama saya di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Tetaplah tersenyum bugar karena senyuman Anda kebahagiaan kami. Salam sehat.